Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Berbagi Makna 7 di sini. Pertama, saya sampaikan untuk memulai segala sesuatu, mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu, terkhusus pada pemuda-pemudi, terkhusus lagi kepada segenap mahasiswa dan mahasiswi, dalam kesempatan ini kami ingin membahas mengenai satu buah judul yang bernama Pemimpin Islami. Kenapa pemimpin Islam ini perlu kita angkat? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah bahwa merah putihnya, hitam putihnya, biru hijaunya sebuah negara itu tergantung dari kualitas seorang pemimpin. Bahkan di dalam judul-judul yang lain atau judul terdahulu kami telah menyampaikan bahwa bencana bagi sebuah bangsa itu bukan sekedar bencana fisik alam, yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Itu adalah bencana-bencana yang sifatnya alami, yang sangat manageable. Sebagai contoh, di Jepang itu yang namanya tsunami itu frekuensinya luar biasa. Tetapi karena di Jepang itu mempunyai pemimpin yang Islami, yaitu pemimpin yang tidak harus beragama Islam secara peribadatan, tetapi memiliki karakter yang sangat Islami. Jadi, bencana bagi sebuah bangsa itu bukan bencana gunung meletus, tsunami, dan gempa bumi, tetapi ketika bangsa tersebut tidak pernah berhasil memilih pemimpinnya yang qualified, maka itulah bencana terbesar bagi sebuah bangsa. Nah, kemudian pertanyaannya, yang seperti apa yang disebut pemimpin yang Islami? Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah mendeskripsi persyaratan pokok dari seorang pemimpin yang Islami. Jadi, pemimpin Islami yaitu pemimpin yang mempunyai tindak tanduk, karakter, dan kualitas yang sesuai dengan ajaran Islam. Siapa dia? Yang pertama, dia harus seorang yang jujur. Bahasa Arabnya adalah sidik. Jujur dalam pengertian tidak pernah berbohong. Karena sesungguhnya jujur itu adalah sebuah kebahagiaan, dan sebaliknya berbohong adalah sebuah siksaan. Terus kemudian kata Nabi, syarat yang kedua pemimpin yang Islami adalah pemimpin yang amanah. Apa artinya amanah? Yaitu terpercaya. Bahkan di dalam dunia bisnis, itu dalam bahasa Inggrisnya kepercayaan itu adalah trust. Dalam dunia bisnis ada pepatah no trust no business.
Karena kalau kita bisnis itu pasti berhubungan dengan manusia, dan manusia tidak akan respect kepada kita kalau kita tidak mampu membangun kepercayaan. Syarat yang ketiga, pemimpin yang Islami adalah tabligh, yaitu komunikatif. Apa yang dimaksud komunikatif? Mampu berkomunikasi secara baik dan benar, dan jika dia adalah seorang presiden, maka presiden hendaknya menguasai dan bisa berbahasa, baik bahasa nasional, regional, maupun internasional. Dan bahasa yang paling populer dipakai untuk bahasa dunia adalah bahasa Inggris, yaitu speaking English. Ini komunikatif. Tabligh, pidato, mempresentasikan gagasan-gagasan, itu harus disampaikan dengan komunikasi yang baik dan benar. Dan syarat yang keempat adalah fatonah. Yaitu cerdas. Nah, kenapa butuh kecerdasan bagi seorang pemimpin? Karena pemimpin itu juga harus seorang entrepreneur, yaitu orang yang mau, mampu, dan berani membuat terobosan. Nah, terobosan itulah butuh sebuah kecerdasan, yaitu fatonah. Jadi, kesimpulan dari pemimpin Islami adalah seorang pemimpin yang memenuhi syarat, dan untuk memudahkan daya ingat kita, disingkat saja menjadi SATF, yaitu Shidik, Amanah, Tabligh, Fatonah. Jujur, terpercaya, komunikatif, dan cerdas. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa pemimpin Islam ini perlu kita kaji bersama-sama? Karena fenomena terciptanya kepemimpinan, khususnya di Indonesia, dari mulai pemimpin daerah, pemimpin wilayah atau provinsi sampai seorang presiden, ini adalah sesuatu yang sangat penting dan bermakna. Karena untuk menciptakan atau melahirkan seorang pemimpin ternyata membutuhkan energi yang tidak sedikit. Baik tenaga, kemudian energi, kemudian uang, ini luar biasa. Yang ini semua adalah merupakan cost atau ongkos yang sifatnya adalah ongkos yang kualitatif dan ongkos-ongkos yang kuantitatif. Ini penting membahas pemimpin Islami, karena untuk melahirkan seorang pemimpin itu butuh biaya. Biaya tidak terbatas, tidak sekedar terbatas dalam pengertian uang, tetapi juga biaya dalam pengertian yang non-finance, tetapi berupa energi, tenaga, dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara sekalian, bahwa pemimpin Islami
mempunyai 4 hal pokok yang sangat fundamental, yaitu sidik, artinya jujur. Kalau bicara tidak pernah bohong, bertingkah laku juga jujur. Karena apa? Rasulullah telah berulang kali, janganlah berbohong. Karena berbohong adalah sebuah siksaan, dan jujur adalah sebuah kenikmatan. Jadi pemimpin harus jujur, baik bicaranya maupun tindak tanduk perilakunya. Yang kedua adalah amanah, terpercaya. Bahasa Inggrisnya adalah kepercayaan, itu adalah trust. Sehingga di dalam pergaulan bisnis juga ada pepatah no trust no business. Sehingga ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, kaum Quraisy pun yang belum beragama Islam, kalau mau menitipkan sesuatu, itu dititipkannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena sangat terkenal bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat bisa dipercaya ketika dititipin atau diberikan sesuatu. Yang ketiga, penegasan lagi tabligh, yaitu komunikatif. Pemimpin harus berkomunikasi dengan baik, dengan berbagai bahasa, dan bahkan harus mempunyai kemampuan untuk berpidato di mana-mana. Kemarin dalam judul terdahulu, dalam hal komunikatif ini, seorang pemimpin, salah satunya adalah Bung Karno. Itu kalau pidato itu menggetarkan pendengarnya. Itulah yang disebut tremendum. Menggetarkan. Karena menggetarkan pendengarnya, maka pendengarnya menjadi terpikat, yaitu fasci nosum, terpikat. Jadi orator yang baik adalah ketika orator itu berpidato menjadi sosok yang tremendum fasci nosum, yaitu sosok yang menggetarkan dan sekaligus sosok yang memikat. Di atas tremendum dan fasci nosum ada lagi satu istilah yang bernama misterium. Kalau yang ini berlaku hanya untuk Tuhan. Tidak mungkin berlaku untuk manusia. Ini dalam konteks pembahasan mengenai syarat yang ketiga dari seorang pemimpin yang Islami, yaitu pemimpin yang tidak harus beragama Islam tapi mempunyai karakter pokok, sidik, amanah, tabligh. Nah, untuk membangun kecerdasan ini, salah satu bibitnya adalah rajin membaca. Makanya dalam judul yang terdahulu kemarin, kami membahas soal wahyu utama dan pertama, itu penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril, yaitu ajakan untuk membaca, bukan ajakan untuk berhitung. Karena dengan membaca akan mengetahui segala sesuatu, dan yang dibaca tidak hal-hal yang sifatnya qauliyah, tapi juga dibaca hal-hal yang sifatnya kauniyah. Jadi untuk mengingat syarat pokok pemimpin yang Islami, mari kita singkat aja dengan istilah SATF. Sidik, amanah, tabligh, fatonah, jujur, terpercaya, komunikatif, dan cerdas. Nah, adapun syarat-syarat yang lain silahkan dikembangkan sendiri sesuai dengan
perkembangan zaman dan sesuai dengan kondisi dan kualitas masyarakat yang dipimpinnya. Saya kira itu, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa saya perlu mengangkat judul pemimpin yang Islam ini, karena khususnya di Indonesia ini sebentar lagi akan ada pilkada serentak, yaitu pemilihan kepala daerah baik di tingkat kabupaten kota madya maupun di tingkat provinsi. Yang pemilihan presiden sudah kita lakukan, nah tinggal akan ada event yaitu pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara serentak, yaitu kepala daerah tingkat 2 dan kepala daerah tingkat 1. Dan dengan pemaparan kami yang singkat ini, mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi calon pemimpin yang akan dipilihnya dan juga bekal bagi para calon pemilih yang akan memilihnya. Saya kira itu kupasan dan pembahasan singkat yang kami sampaikan dengan judul pemimpin Islami dalam konteks pengkajian Islam. Semoga bermanfaat bagi segenap rakyat, khususnya rakyat Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.